Gue duluan Assalamualaikum nih. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Noval Arifanto, NPM 16 11884, dan rekan saya. Dan saya Pian Alpiansah, NPM 16 11 8109. Jadi di sini kami akan menjelaskan bisnis plan, yaitu tentang Ridwansyah Fish Shop. Yang pertama ada profil perusahaan, yaitu usaha budidaya ikan hias yang dimiliki oleh Ridwansyah bergerak pada bidang budidaya ikan hias yang mendirikan berbagai jenis ikan hias seperti gapi, aligator, koi, cupang, dan lain-lain. Didirikan pada tahun 2019 oleh Ridwansyah atas dasar hobi memelihara hewan. Toko ini berlokasi di perumahan Villa Mutiara Jaya M18 nomor 2, Desa Wanajaya, Cibitung, Bekasi. Selain menjual berbagai macam ikan hias, toko yang dimiliki Ridwansyah juga menyediakan berbagai kebutuhan untuk ikan hias seperti pakan dan peralatan akuarium. Toko ini memilih menggunakan platform Instagram dan Facebook untuk mempromosikan dagangannya untuk menarik para pelanggan. Jadi ini tempat Ridwansyah Fish Shop-nya, dan ini jenis-jenis salah satu jenis produk keunggulan dari Ridwansyah Fish Shop-nya. Dan selanjutnya ada Highlight Industry. Usaha budidaya ikan hias memiliki prospek untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan dalam budidaya ikan hias memiliki keunggulan-keunggulan seperti menggunakan teknologi yang cukup sederhana. Dapat diusahakan dalam skala rumah tangga, tidak membutuhkan lahan yang luas, dapat dipanen dalam jangka waktu yang singkat, memiliki perputaran modal yang cepat, dan pasar menjanjikan. Artinya usaha ini diminati oleh setiap kalangan. Hal ini yang menjadi dasar pikir Ridwansyah untuk mendirikan usaha ikan hias air tawar di Kota Bekasi. Selanjutnya, untuk problem atau opportunity-nya, itu problemnya sulit. Untuk problemnya yang pertama ada sulitnya untuk mencari bahan pakan atau makanan untuk ikan. Yang kedua ada kurangnya pemahaman dalam merawat ikan. Dan ketiga tidak adanya waktu atau terkendala dengan jarak untuk datang langsung ke toko. Dan untuk opportunity-nya yang pertama yaitu menyediakan jasa cash on delivery untuk daerah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Yang kedua, menyediakan berbagai jenis pakan untuk ikan, yaitu salah satunya pelet, kutu air, dan detik nyamuk, dan ikan-ikan kecil untuk makanan ikan predator. Dan yang terakhir ada konsultasi untuk perawatan ikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pian Alfiansyah. Nah, untuk underlying magic-nya itu bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya ikan cupang, tempat sebagai wadah untuk budidaya seperti baskom atau akuarium, serokan untuk penyortiran benih, pakan dan tanaman air, indukan ikan betina dan jantan. Proses budidaya ikan cupang, satu, pilih indukan ikan cupang. Dua, siapkan tempat pemijahan dengan air yang bersih. 3, tanaman air untuk tempat berlindung anak ikan. 4, masukkan ikan cupang jantan yang telah siap dikawin. 5, masukkan betinanya. 6, setelah bertelur, angkat indukan betina dari tempat pemijahan. 7, setelah telur menetas, berikan kutu air sebagai pakan untuk benih ikan. 8, setelah beberapa hari, angkat indukan jantan dari tempat pemijahan. 9, setelah 2 bulan, pilihlah ikan berdasarkan jenis kelaminnya. Next. Nah, untuk Go to Market Plan yaitu perkembangan teknologi, sosial, dan budaya menimbulkan banyak perusahaan yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam memenuhi kebutuhan manusia. Electronic business atau e-business adalah suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier maupun rekan bisnis. Ikan cupang merupakan salah satu ikan hias yang mudah dipelihara. Budidaya ikan cupang tidak perlu tempat yang luas dan modal yang besar. Bisa dilakukan sebagai usaha rumahan. Salah satu keistimewaan ikan cupang adalah daya tahannya. Dia sanggup hidup dalam tempat atau lingkaran air yang minim dan minim oksigen. Bisa dipelihara dalam toples kecil tanpa aerator. Kemampuan ini dapat karena ikan cupang memiliki rongga labirin seperti pada paru-paru manusia.
Labirin tersebut bisa membuatnya bertahan hidup di lingkungan yang miskin oksigen. Maka dari itu, bisnis ikan cupang ini bisa kita jadikan bisnis online, bisnis agar bisnis ikan ini lebih meningkat dan dapat mencapai pasar global. Next. Nah, untuk kompetitif analisisnya, yaitu Ridwan Shah Fishshop memiliki beberapa pesaing di daerah perumahan tempat bisnis ini berjalan. Terdapat beberapa kompetitor atau pesaing dari bisnis tersebut. Yang terdekat untuk kompetitor dari perusahaan ini adalah Toko Ikan Said, yang juga mendirikan bisnis yang hampir sama, akan tetapi Toko Ikan Said tidak terlalu berfokus ke budidaya ikan hias seperti cupang. Toko ini lebih memfokuskan ke barang-barang untuk memancing ikan dan peralatan akuarium, dan toko ini juga menyediakan berbagai jenis pakan dan kebutuhan untuk ikan hias. Toko Ridwan Shah Fishshop memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: 1. Tempat toko yang mudah diakses. 2. Harga ikan yang relatif murah dan terjangkau. 3. Memberikan konsultasi untuk merawat ikan hias dengan baik. Next. Nah, untuk tim manajemennya di sini ada Bapak Ridwan Shah sendiri, yang tugasnya itu pemilik langsung terjun untuk mengelola bisnis yang ia bangun sendiri. Nah, 2. Untuk manajer keuangannya di sini ada Sri Hartini, yaitu selaku istri Bapak Ridwan Shah, yang tugasnya untuk menentukan pemasukan dan pengeluaran keuangan terhadap bisnis yang dijalankan. Nah, untuk yang ketiga itu ada kurirnya. Di sini kurirnya bernama Adam, yang dimana bagian ini adalah bagian yang bekerja saat adanya pesanan atau COD atau cash on delivery. Next. Nah, untuk finansial analisisnya itu investasi. Untuk investasi, Ridwan Shah Fishshop memiliki beberapa kerjasama terhadap beberapa rekan bisnisnya. Salah satu yang dilakukan adalah pertukaran indukan ikan cupang untuk dibudidayakan, dan hasilnya akan dibagi 2. Untuk proyek kerugiannya, untuk kerugian biasanya jika ada salah satu indukan yang mati akibat tidak cocoknya ikan tersebut untuk dikawinkan atau dibudidayakan. Nah, untuk modal awalnya di sini bibit ikan dan induk ikan seharga 300.000, akuariumnya seharga 400.000, total modal yang dibutuhkan 700.000. Untuk yang B itu pengeluaran bulanan. Di sini ada pengadaan bibit. Pengadaan bibit bisa harganya itu 300.000. Untuk pakan ikan sampai 200.000, vitamin dan lain-lain 300.000. Untuk total pengeluaran dalam sebulan itu kisaran 800.000. Nah, untuk potensi keuntungan usaha ternak ikan cupang, potensi keuntungan yang didapatkan ketika menjalankan usaha ternak ikan cupang cukup besar. Ilustrasi perhitungan di bawah ini bisa memberikan pendekatan gambaran tentang potensi tersebut. Jika kita mampu menjual 10 ekor per hari, di mana harga per ekor ikan cupang sebesar 6.000, maka perhitungannya adalah 6.000 kali 10 ekor, yaitu 60.000. Jika dikalikan sebulan penjualan, berarti 60.000 kali 30 hari, yaitu 1.800.000. Jika dikurangi pengeluaran bulanan, berarti total keuntungan yang didapatkan dalam sebulan sebesar 1.800.000 dikurangi 600.000, jadi 1.200.000. Perlu diketahui bahwa balik modal dan masa pembiakan biasanya membutuhkan waktu selama 3 bulan. Selanjutnya untuk analisis TOS-nya, yang pertama faktor ancaman yaitu ada threats. Yang pertama yaitu persaingan yang makin ketat, dan yang kedua penyakit terhadap ikan cupang, yang ketiga harga pakan ikan yang tidak stabil, dan untuk faktor kesempatan atau opportunities-nya yaitu di sini pertama yaitu pengembangan jaringan kerjasama, yang kedua yaitu kontes atau perlombaan, yang ketiga bisa dilelang dengan harga yang relatif tinggi. Selanjutnya untuk faktor kelemahannya atau weakness, yaitu teknik budidaya masih konvensional. 2, yaitu kondisi ikan yang tergantung pada cara perawatan dan pemeliharaan yang baik. 3, yaitu harga relatif murah. Dan untuk faktor kekuatan atau strength, teknik yang pertama yaitu teknik budidaya yang mudah. Yang kedua memberikan penjelasan mengenai pemeliharaan dan perawatan yang baik. Yang ketiga banyak dicari orang karena bentuknya yang indah dan perawatannya yang mudah. Selanjutnya untuk analisis Patsi Diamondnya itu yang pertama change.
Untuk Rivansa Fish Shop yang semula hanya menjadikan ikan hias cupang, saat ini toko ini mulai menjual beberapa jenis ikan hias lain seperti gapi, lohan, dan lain-lain. Dan untuk kompetitornya, adanya kompetitor membuat Rivansa Fish Shop memberikan beberapa harga ikan yang lebih murah dari para pesaingnya dan memberikan gratis perawatan untuk ikan yang sakit untuk para pelanggan tetap. Selanjutnya untuk customer-nya yaitu untuk konsumen dari toko Rivansa Fish Shop dimulai dari anak-anak hingga dewasa dari berbagai jenis kalangan. Dan untuk kompaninya yaitu usaha ini didirikan pemiliknya karena berawal dari atas dasar hobi terhadap pemeliharaan hewan. Rivansa Fish Shop menjual berbagai jenis ikan cupang hias diantaranya jenis plakat, half moon, frontail, super red, multicolor, dan giant. Usaha ini terbilang masih baru dan mulai berkembang pada tahun ini. Maka dari itu, Rivansa Fish Shop terus memperluas dan meningkatkan pemasaran produknya untuk membangun kepercayaan terhadap pelanggan dengan terus meningkatkan pelayanan sebaik-baiknya. Selanjutnya di sini ada bisnis model kampasnya, yaitu yang pertama ada Cave Partners. Yang pertama penjual peralatan untuk budidaya ikan hias, dan yang kedua penjual pakan atau makanan untuk berbagai jenis ikan hias. Yang kedua ada kayak aktivitasnya. Yang pertama yaitu menawarkan jasa cash on delivery untuk daerah Kabupaten Bekasi. Yang kedua ada menawarkan jasa pembuatan aquascape. Dan untuk care resource-nya yaitu alat-alat untuk akuarium. Yang kedua mutu air sebagai pakan yang sering dicari konsumen. Dan untuk value proposition-nya yaitu yang pertama menyediakan berbagai jenis ikan hias dengan harga yang terjangkau. Dan untuk customer relationship-nya yaitu yang pertama konsumen dapat berkonsultasi untuk budidaya ikan cupang. Dan yang kedua gratis biaya COD untuk konsumen tetap. Dan selanjutnya ada channels yang itu yang pertama media sosialnya itu memakai Instagram, WhatsApp. Untuk offline store-nya itu berada di Perum Villa Mutiara Jaya M18 nomor 2 Desa Wanajaya Cibitung Kabupaten Bekasi. Dan untuk customer segmennya yaitu semua jenis kalangan dari mulai anak-anak sampai orang tua. Dan untuk cost strukturnya itu peralatan budidaya ikan hias, biaya bensin saat membeli peralatan dan ikan hias dari produsen, dan untuk revenue stream-nya pendapatan berasal dari penjualan peralatan ikan hias dan berbagai jenis penjualan ikan hias. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.